Nestless YouTube channel. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi pada hari ini saya akan membawakan topik yang mungkin sering kita alami, tapi jarang kita sadari, yaitu overthinking dalam kerja tim. Yang judulnya adalah Stop Overthinking, Start Connecting, menghindari kesalahpahaman dalam tim. Nah, sebelumnya apa itu overthinking? Overthinking adalah ketika kita memikirkan sesuatu secara berlebihan, terutama tentang hal-hal yang belum tentu benar. Kita berasumsi sendiri, cemas, ragu, dan enggan bicara dalam diskusi. Misal, ada sesuatu yang kita nggak mengerti, tapi kita malah mikir, kalau aku nanya, nanti malah dikira nggak nyimak. Atau pertanyaanku ini terlalu basic nggak sih? Gitu. Nah, mengapa topik ini penting? Yaitu karena ketika teman-teman overthinking, sebenarnya ini tanpa disadari, energi kita juga ikut terkuras. Kita juga jadi kurang percaya diri, komunikasi makin tidak efektif, dan juga ragu-ragu dalam mengambil keputusan dan akhirnya malah menghambat progres dalam tim. Padahal sebenarnya bisa jadi karena ini hal-hal yang harusnya simpel bisa jadi ribet karena kita tidak bertanya. Nah, kadang kita sendiri seringkali nggak sadar kalau kita sedang overthinking. Ini ada beberapa tandanya. Yang pertama, analisis paralisis, alias kita banyak pertimbangan sampai nggak mulai-mulai apa yang harusnya kita kerjakan. Kita juga nggak dapat apa yang bisa kita segera lakukan. Kemudian kita juga terlalu berhati-hati ketika bertanya, dan juga menunggu momen sempurna untuk bicara. Padahal seringkali akhirnya malah nggak jadi bicara. Nah, kenapa sih kita bisa overthinking? Ini adalah beberapa penyebab umumnya, eh, yaitu yang pertama, kita banyak membuat asumsi sendiri tanpa konfirmasi ke orangnya langsung. Kemudian kita juga takut menyinggung ataupun dinilai negatif. Dan kita juga kurang aktif mendengarkan pada saat sedang diskusi. Dan juga keterbatasan dalam sarana komunikasi. Ini khususnya terutama untuk teman-teman yang bekerja secara WFH. Nah, untuk berhenti overthinking sendiri, kita bisa memulai dengan fokus pada fakta, bukan asumsi. Kemudian, kita juga harus membiasakan untuk klarifikasi. Kita langsung cari orang yang bisa untuk membantu kita. Lalu, kita juga harus membatasi waktu analisa kita. Misal, kita harus menentukan jika kita sudah analisa sesuatu selama 20 menit, namun masih tidak ada progres, maka kita harus langsung kontak ke orang yang dirasa lebih ahli untuk konsultasi segera. Kemudian terakhir, yang paling penting adalah kita harus percaya dengan rekan tim. Jangan merasa semuanya harus ditanggung sendirian. Nah, kalau tadi dalam kalau tadi fokus ke diri sendiri, sekarang kita bicara soal membangun hubungan dengan tim. Yang pertama, kita harus komunikasi lebih terbuka. Lebih baik kita bertanya daripada berasumsi. Nggak harus kita selalu benar, tapi yang penting kita jelas dan jujur. Kemudian, kita harus mendengarkan secara aktif, bukan hanya menunggu giliran bicara saat diskusi. Kemudian kita juga harus membangun kepercayaan, yaitu kita responsif dan tanggung jawab ketika ada anggota tim lain kita yang bertanya. Kemudian, kita juga harus meminta feedback ketika sedang menyampaikan materi. Contohnya kita bisa berhenti sejenak dan bertanya hal simpel seperti, sampai sini dulu nih, masih aman nggak ya? Gitu.
Nah nah ini ada beberapa langkah kecil yang bisa kita langsung biasakan. Yang pertama, pastikan setiap diskusi kita punya to do list yang jelas. Kita bisa pakai format apa, siapa, kapan, dan bagaimana. Misalkan, saya akan menyelesaikan fitur A selesai di end of day hari Kamis, atau saya akan menyelesaikan revisi desain halaman form di hari ini sebelum jam makan siang. Kedua, jika diskusi mulai sulit, kita bisa langsung ajak ngobrol menggunakan platform yang memungkinkan kolaborasi, seperti Gather atau platform Discord atau platform lainnya. Kemudian, ketiga, ketika sedang menganalisa sesuatu, kita harus evaluasi secara berkala. Apakah sebenarnya analisa kita ini masih sehat atau sudah termasuk overthinking? Jika iya, maka kita bisa coba breakdown dulu masalahnya apa. Apakah informasi yang kita punya sekarang ini masih kurang atau ada yang belum jelas? Jika iya, maka kita bisa langsung menentukan langkah kecil yang bisa kita lakukan sekarang juga, yaitu klarifikasi. Dengan sadar menanyakan pertanyaan tersebut, kita bisa segera narik diri kita untuk kembali fokus ke hal yang kita bisa lakukan. Oke, jadi overthinking itu wajar, tapi jangan sampai bikin kita jauh dari tim sendiri. Kadang solusi bukan ada di kepala kita, tapi muncul saat kita mulai ngobrol bareng temen dan juga mikir bareng. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Halo, terus pagi. Iya, Ada nggak suara saya? ya sudah masuk suaranya. Terima kasih Kak untuk materi yang dibawakan. Saya lumayan relate sih. Paling aku mau tanya aja. Yang biasanya menyebabkan kita overthinking dalam bekerja itu apa karena instruksi yang diberikan kurang atau biasanya karena rasa percaya diri kita yang kurang. Kalau misalnya kita kurang percaya diri itu buat ningkatin, buat kita pede buat bertanya soal informasi yang kita dapat, misalnya kita masih bingung, itu gimana ya Kak? Ada tipsnya nggak Kak? Itu aja sih yang mau aku tanya Kak. Oke, mungkin aku langsung jawab aja ya, Kak. Jadi, mungkin kepercayaan diri itu harus dilatih, yang mana kita harus biasain aja kalau misalkan ada dapat instruksi dan dirasa kurang jelas, kita harus segera klarifikasi aja sih, Kak, gitu. Karena kan bisa jadi info yang kita punya dan info yang memberikan instruksi itu sebenarnya beda juga, gitu. Karena itu ya kita harus saling nyocokin sih, harus komunikasi dua arah gitu, untuk klarifikasi. Gitu sih kalau dari aku. Halo, selamat pagi. Apakah jelas suara saya? Iya, ya. Ya, untuk material yang pada pagi ini oleh Mas Raymond, menurut saya sudah bagus. Cuman mungkin kalau untuk kita implement di kehidupan sehari-hari, terutama di lingkup kerja, kalau menurut Mas Raymond, action yang paling tepat untuk membangkitkan kepercayaan diri kita pada saat kita sedang discuss atau sedang menghadapi user itu seperti apa? Kalau dari Mas Raymond sendiri. Ya, Mas Heru, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau dari saya sendiri sih,
percaya diri itu juga tentang kesiapan ya. Jadi sebenarnya kalau dari saya sendiri, kalau bisa selalu biasain jangan masuk ke diskusi dengan tangan kosong gitu. Jadi kita harus selalu semacam siapin note kecil. Nanti apa aja yang akan ditanya, apa aja yang perlu saya konfirmasi, dan setelah dapat jawabannya juga saya catat lagi gitu di dalam note. Saya sendiri juga ada semacam note pribadi yang saya selalu pegang ya, itu bisa menggunakan notepad, Excel, ataupun sticky note dan tools-tools lainnya gitu. Mungkin itu aja sih dari saya. Oh, siap. Saya setuju. Mungkin memang perlu, apalagi kan untuk orang-orang yang istilahnya introvert gitu ya, yang istilahnya takut untuk mengungkapkan pendapat seperti itu. Ya mungkin yang dibutuhkan seperti yang tadi Mas Raymond bilang. Terima kasih Mas tanggapannya.